Halo, apa kabar semuanya? Sekarang kita ketemu lagi pada materi yang kelima untuk mata kuliah Hukum Internasional. Yang kita bahas pada materi yang kelima yaitu hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional. Hal yang menjadi perdebatan di antara para ahli hukum internasional terkait dengan eksistensi hukum internasional dan hukum nasional adalah hubungan hukum internasional dengan hukum nasional dalam keseluruhan tata hukum. Beberapa pokok yang terkait dengan keberadaan dan hubungan hukum internasional dan hukum nasional dapat didiskusikan lebih lanjut, antara lain yang pertama yaitu apakah hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bidang hukum yang masing-masing berdiri sendiri, ataukah kedua bidang hukum tersebut mempunyai bagian dari satu sistem hukum pada umumnya. Kemudian yang kedua, manakah yang lebih tinggi kedudukannya? Apakah hukum internasional yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan hukum nasional, ataukah sebaliknya, hukum nasional yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan hukum internasional? Jadi hal ini untuk menjawab persoalan apabila terjadi benturan kepentingan dalam penerapan hukumnya, mana yang harus dimenangkan apabila terjadi benturan kepentingan. Hukum internasional yang harus diutamakan atau hukum nasional. Kemudian yang ketiga, dapatkah hukum internasional masuk atau menjelma menjadi hukum nasional suatu negara atau negara-negara di dunia, dan sebaliknya, dapatkah hukum nasional suatu negara atau negara-negara berkembang menjadi hukum internasional? Jika memang bisa, bagaimana proses tersebut dapat terjadi? Yang keempat yaitu bagaimanakah praktik negara-negara berkenaan dengan masalah-masalah tersebut sebelumnya, dan bagaimanakah pandangan teori-teori atau aliran-aliran yang membahas tentang hubungan hukum internasional dan hukum nasional dipraktikkan oleh negara-negara di dunia. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, dalam materi ini akan dijelaskan lebih mendalam tentang hubungan hukum internasional dan hukum nasional dari aspek teoritis dan praktis. Teori monisme dan dualisme. Menurut teori monisme, hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori monisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. Hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua aspek yang berasal dari satu sistem hukum umumnya. Pandangan ini dikemukakan oleh Hans Kelsen. Lebih jauh lagi, Kelsen mengemukakan bahwa tidak perlu adanya pembedaan antara hukum nasional dengan hukum internasional. Mengapa? Alasan pertama adalah bahwa objek dari kedua hukum itu sama, yaitu tingkah laku individu. Kedua, bahwa kedua kaidah hukum tersebut memuat perintah untuk ditaati. Dan ketiga, bahwa kedua-duanya merupakan manifestasi dari satu konsepsi hukum saja, atau keduanya merupakan bagian dari kesatuan yang sama dengan kesatuan ilmu pengetahuan hukum. Pada dasarnya, Kelsen ingin menegaskan tentang supremasi hukum internasional atas hukum nasional. Dia melihat hukum internasional sebagai the best of available moderator of human affairs dan juga sebagai kondisi yang logis dari eksistensi hukum negara-negara. Karenanya, hukum internasional menjadi utama daripada hukum nasional. Artinya, hukum nasional itu bisa dikesampingkan bila bertentangan dengan norma-norma hukum internasional atau bertentangan dengan sistem hukum internasional. Pandangan ini berusaha melakukan generalisasi terhadap latar konteks dan latar sosial, tanpa melakukan pembedaan terhadap keadaan geografis, budaya masyarakat, sejarah, dan perilaku sosial dari masing-masing wilayah. Kemudian teori monisme ini terbagi lagi dalam dua aliran, yaitu monisme yang mengutamakan hukum internasional
Aliran ini berpendapat bahwa hukum internasional adalah merupakan sumber dari hukum nasional dan oleh karena itu hukum nasional tunduk pada hukum internasional. Hukum internasional mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hukum nasional. Kelsen mengadakan analisis struktural atas hukum internasional dan hukum negara dengan doktrin hierarki, bahwa asas-asas hukum ditentukan oleh asas-asas lainnya yang menjadi sumber dan sebab kekuatan mengikat atas hukum. Suatu negara harus tunduk pada HI bila negara itu mengakui adanya HI. Asas ini dinamakan pengutamaan primat atau primacy, hukum internasional atas hukum nasional. Menurut Stark, pengutamaan HI dan HN ini didasarkan atas sejumlah argumen bahwa 1. Apabila HI bersumber konstitusi negara, maka HI tidak berdaya lagi jika konstitusi itu tidak berlaku lagi. Yang kedua, masuknya negara baru ke dalam masyarakat internasional serentak mengikat negara baru itu tanpa persetujuan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah monisme yang mengutamakan hukum nasional. Jadi aliran ini memandang hukum internasional itu bersumber pada hukum nasional dan hukum internasional itu hanyalah merupakan lanjutan saja dari hukum nasional. Hal ini didasari pada argumentasi bahwa hukum yang ada dan nyata berlaku dalam masyarakat serta dapat dilakukan penegakan hukumnya adalah hukum nasional, sedangkan hukum internasional diserahkan pada kehendak masing-masing negara untuk mematuhinya. Dengan demikian, hukum nasional dan kepentingan nasional menjadi yang utama. Berbeda dengan aliran monisme, maka aliran dualisme berpendapat bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda. Hukum internasional mempunyai sifat yang berbeda secara intrinsik daripada hukum nasional. Asas dualisme ini sejalan dengan pandangan voluntarisme yang menyatakan bahwa berlakunya hukum internasional bahkan persoalan ada atau tidaknya hukum internasional ini terletak pada kemauan negara. Dengan kata lain, hukum internasional dan hukum nasional terpisah, merupakan dua sistem hukum yang terpisah sehingga berbeda satu dengan yang lain. Pendukung aliran dualisme antara lain Trepel dan juga Ancelotti. Dan menurut Trepel, berbedanya hukum internasional dan hukum nasional dilihat dari subjek dan sumber, sedangkan menurut Ancelotti, beda hukum internasional dengan hukum nasional terletak pada dasar mengikat atau kekuatannya. Menurut aliran dualisme, sumber hukum internasional dan hukum nasional berbeda, meskipun ada pula yang sama. Sumber hukum nasional pada umumnya adalah kebiasaan yang berlaku di negara tersebut dan peraturan tertulis seperti undang-undang dan peraturan perundangan lainnya. Sedangkan sumber hukum internasional adalah kebiasaan yang ada di setiap negara dan hasil kesepakatan atau kehendak bersama negara-negara yang mengadakan kesepakatan. Dilihat dari aspek subjeknya, hukum internasional dan hukum nasional memiliki subjek hukum yang berbeda. Subjek hukum nasional adalah individu-individu yang ada di suatu negara, sedangkan subjek hukum internasional adalah negara-negara. Namun, perbedaan ini untuk kondisi hubungan internasional, terutama mulai pertengahan abad ke-20, sudah tidak berlaku lagi karena sejak terjadi pengadilan penjahat perang Jerman di Nuremberg tahun 1946, individu telah dapat diakui sebagai subjek hukum internasional. Dilihat dari aspek kekuatan hukum, maka hukum nasional memiliki mengikat sempurna. Pemerintah dapat bersifat aktif melakukan tindakan hukum kepada individu warga negara. Hal ini berbeda dengan kekuatan secara penuh dan hukum internasional yang mengatur negara secara horizontal dan bertindak lebih bersifat pasif. Pada dasarnya, kedua pandangan ini berangkat dari kerangka filosofis yang sama, yaitu positivisme, yang berkembang pasca berakhirnya Revolusi Prancis. Keduanya banyak dipengaruhi oleh pemikiran
Jean-Jacques Rousseau yang bukunya perihal kontrak sosial, prinsip-prinsip hukum politik. Namun demikian, dalam praktiknya di lapangan pun tidak terjadi pertentangan yang mencolok antara kedua pandangan tersebut. Lebih banyak terjadi akomodasi dan kompromi. Sekedar pemahaman untuk kita cermati bersama bahwa kedua teori di atas dibangun atas kerangka pikir spekulasi konstruksi intelektual. Namun demikian, eksistensi kedua teori tersebut tetap diakui dalam literatur hukum internasional. Sebagai reaksi atas kelemahan dua teori tersebut, muncul teori-teori lain untuk merespon perkembangan pola hubungan hukum internasional dan hukum nasional yang tidak bisa dijawab oleh teori monisme dan dualisme. Teori-teori tersebut yaitu teori transformasi, teori delegasi, teori koordinasi, dan teori harmonisasi. A. Teori transformasi. Menurut teori ini, peraturan-peraturan hukum internasional untuk dapat berlaku dan dihormati sebagai norma hukum nasional harus melalui proses transformasi atau alih bentuk, baik secara formal maupun substansial. Secara formal maksudnya mengikuti bentuk sebagaimana peraturan perundang-undangan substansial, artinya materi dari hukum internasional itu nasional. Sedangkan secara harus sesuai dengan materi dari hukum nasional negara yang bersangkutan. B. Teori delegasi. Menurut teori ini, implementasi dari hukum internasional diserahkan kepada negara-negara atau hukum nasional masing-masing negara. Jadi masalah implementasinya didelegasikan kepada hukum nasional. Masing-masing negara berwenang menentukan hukum internasional mana yang hendak diterapkan di dalam wilayahnya dan mana yang ditolak untuk diterapkan. Tidak ada masalah dengan transformasi atau alih bentuk. Yang ada adalah penerapan hukum internasional di suatu negara berdasarkan pada pendelegasian dari hukum internasional kepada hukum nasional. Yang C yaitu teori koordinasi. Teori ini menyatakan bahwa dua sistem hukum, yaitu sistem hukum internasional dari sistem hukum nasional itu tidak berada dalam situasi konflik atau tidak bertentangan antar keduanya, karena dua sistem itu bekerja dalam lingkungan yang berbeda. Masing-masing mempunyai supremasi di lapangannya sendiri, meski pada praktiknya di lapangan sangat dimungkinkan terjadinya konflik implementatif yang sering disebut dengan konflik kewajiban atau conflict of obligation. Makna dari konflik kewajiban ialah ketidakmampuan negara untuk melaksanakan suatu kewajiban internasional ketika negara bersangkutan ketetapan atau konvensi atau perjanjian internasional. Akan tetapi ketidakmampuan negara meratifikasi suatu tersebut tidak kemudian berakibat pada tidak sahnya hukum internal atau hukum nasional. Kendati demikian, tanggung jawab internasional negara itu masih tetap eksis dan tidak ada argumen untuk menghindar dari kewajiban internasional tersebut. Yang D yaitu teori harmonisasi. Menurut teori ini, antara hukum internasional dan hukum nasional harus diartikan sedemikian rupa bahwa di antara keduanya itu terdapat keharmonisan. Eksistensi hukum internasional dan hukum nasional berada dalam suatu hubungan yang harmonis. Namun demikian, bukan berarti bahwa antara hukum internasional dan hukum nasional tidak pernah terjadi pertautan. Apabila terjadi pertautan antara keduanya, negara yang mengimplementasikan dapat mengutamakan salah satu dari keduanya, namun harus tetap diartikan dalam suasana hubungan yang harmonis. Hubungan pengaruh mempengaruhi antara hukum internasional dan hukum nasional. Merujuk pada penjelasan yang sebelumnya bahwa eksistensi hukum internasional dan hukum nasional tidak bisa dipertentangkan. Kedua bidang hukum tersebut harus ditempatkan pada hubungan yang harmonis karena pada kenyataannya keduanya saling mempengaruhi satu sama yang lain. Dengan kata lain, hukum internasional dapat diadopsi menjadi hukum nasional. Begitu juga sebaliknya, hukum nasional dapat berkembang menjadi hukum internasional. Hukum internasional menjadi hukum nasional. Hukum internasional dapat menjadi hukum nasional melalui dua cara.
yaitu melalui hukum kebiasaan internasional dan melalui perjanjian internasional. Sikap masing-masing negara terhadap pemberlakuan hukum kebiasaan internasional maupun perjanjian internasional berbeda-beda tergantung sistem hukum dan sistem politik yang dianut negara tersebut. Namun demikian, dalam perkembangannya, hukum internasional banyak diadopsi oleh negara-negara menjadi hukum nasional karena berbagai alasan. Di antaranya adalah karena hukum internasional memuat norma dasar yang juga sama dengan norma hukum nasional, atau karena kepentingan nasional yang menginginkan hukum internasional tersebut menjadi hukum nasional dari negara itu. Hukum kebiasaan internasional ini menjadi pintu masuk hukum internasional ke dalam hukum nasional. Karena pada kenyataannya, negara-negara melakukan hal yang sama dalam menghadapi masalah hukum atau menerapkan kaidah hukum antar negara. Dari praktik yang dilakukan bersama-sama dan berulang-ulang oleh negara-negara itu, kemudian hukum kebiasaan internasional dianggap sesuai dengan kepentingan nasional negara-negara dan diadopsi dalam hukum nasionalnya. Selain hukum kebiasaan internasional, perjanjian internasional menjadi jalan bagi hukum internasional untuk menjadi hukum nasional. Karena pada saat ini hampir tidak ada negara yang tidak melakukan perjanjian dengan negara lain, baik yang berbentuk bilateral, regional, maupun multilateral. Negara-negara juga ikut dalam organisasi internasional yang membuat hubungan hukum internasional antara negara semakin ketat dan konkret, sehingga negara-negara harus tunduk kepada ketentuan hukum internasional yang dilahirkan dalam internasional tersebut. Masuknya negara dalam suatu perjanjian atau organisasi internasional memberikan konsekuensi bagi negara-negara untuk menerapkan hukum internasional dalam hukum nasionalnya. Misalnya, negara-negara ASEAN harus membuat kebijakan atau hukum yang sejalan dengan tujuan ASEAN, atau negara-negara ASEAN dituntut menerapkan hukum ASEAN dalam hukum nasional negara-negara ASEAN. Hukum nasional berkembang menjadi hukum internasional. Tidak hanya hukum internasional yang dapat diadopsi menjadi hukum nasional. Hukum nasional juga dapat berkembang menjadi hukum internasional melalui 3 cara, yaitu melalui hukum kebiasaan internasional, melalui jurisprudensi, dan melalui perjanjian internasional. Hukum nasional suatu negara mengenai suatu masalah tertentu dapat berkembang menjadi hukum internasional karena negara-negara lain mengikuti langkah negara tersebut dengan mengatur masalah yang sama itu di dalam hukum atau undang-undang nasionalnya. Semakin banyak negara-negara yang mengatur masalah yang sama dengan isi dan jiwa yang sama, ini menunjukkan bahwa telah terdapat kesamaan serta perulangan perilaku atau sikap tindakan dari semua atau sebagian besar negara-negara. Unsur faktual. Oleh karena masalah tersebut diatur di dalam hukum atau undang-undang nasionalnya, berarti pula bahwa negara-negara sudah menerima atau menghormatinya sebagai norma hukum. Dengan kata lain, terdapat perasaan hukum atau keadilan yang sama antara mereka. Unsur psikologis. Dilihat dari level internasional, negara-negara diketahui melakukan cara-cara yang sama dalam menyelesaikan atau menghadapi masalah tertentu. Cara-cara yang sama yang dilakukan negara-negara tersebut lambat laun diakui sebagai hukum. Dengan kata lain, sudah terbentuk hukum kebiasaan internasional yang berkenaan dengan masalah tersebut. Namun, perlu ditekankan di sini bahwa perkembangan suatu kaidah hukum nasional menjadi hukum kebiasaan internasional bisa hanya sebagai hukum kebiasaan internasional yang ruang lingkupnya berlakunya mungkin bisa terbatas pada kawasan tertentu yang disebut dengan hukum kebiasaan internasional regional, atau bisa juga berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional umum.
Sebagai contoh untuk menggambarkan perkembangan suatu kaidah hukum nasional menjadi hukum internasional adalah tentang masalah kewarganegaraan. Sebagaimana diketahui bahwa masalah kewarganegaraan itu sebenarnya adalah masalah intern dari setiap negara. Oleh karena itu peraturannya adalah dalam hukum atau undang-undang nasionalnya itu antara lain ditetapkan siapa-siapa yang bisa menjadi warga negaranya. Misalnya, orang yang dari keturunannya secara turun-temurun berada di negara tersebut. Di samping itu juga, orang yang karena kelahiran di daerah atau wilayah negara tersebut, walaupun ditinjau dari sudut keturunannya, bukan merupakan orang yang turun-temurun di wilayah negara tersebut. Kalau kriteria ini yang kemudian disebut dengan asas ius sanguinis dan ius soli, ternyata diikuti oleh negara-negara lain, bahkan oleh semua negara dalam menentukan siapa-siapa yang bisa menjadi warga negaranya. Berbeda dengan perkembangan hukum nasional menjadi hukum internasional melalui hukum kebiasaan internasional, di mana tampak penerimaan secara damai dan sukarela dari negara-negara. Dalam hal perkembangan hukum nasional menjadi hukum internasional melalui jurisprudensi. Tahap awalnya justru melalui proses yang agak sebaliknya. Suatu negara yang mengatur suatu masalah di dalam hukum atau undang-undang nasionalnya, tetapi menimbulkan implikasi terhadap negara lain, sehingga negara itu menentangnya. Terjadilah persengketaan antara kedua belah pihak. Menurut pihak atau negara yang merasa dirugikan, tindakan tersebut merupakan tindakan negara yang sebagaimana dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya bertentangan dengan norma hukum internasional. Oleh karena para pihak tidak berhasil menyelesaikan sengketanya secara damai lewat jalan perundingan, akhirnya mereka sepakat untuk menyelesaikannya lewat Badan Peradilan Internasional. Badan Peradilan Internasional yang akan memeriksa dan mengadili sengketa ini dan selanjutnya akan mengambil keputusan yang mengikat bagi para pihak. Keputusan Badan Peradilan Internasional ini atau yang lebih dikenal dengan nama jurisprudensi mengikat sebagai hukum internasional terhadap para pihak. Jika keputusan Badan Peradilan Internasional ini membenarkan tindakan negara-negara sebagaimana dituangkan di dalam undang-undang nasionalnya yang ditentang oleh pihak lawannya, hal ini berarti bahwa hukum atau undang-undang nasional negara tersebut telah meningkat statusnya menjadi hukum internasional melalui jurisprudensi tersebut. Nah, sebagaimana sudah dijelaskan di awal bahwa jurisprudensi itu hanya berlaku dan mengikat bagi para pihak yang berperkara. Namun, jika nilai hukum yang terkandung di dalamnya cukup tinggi serta mampu memenuhi kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat internasional, maka akan diikuti dan dihormati oleh negara-negara lain. Sehingga pada akhirnya dapat berkembang menjadi kaidah hukum internasional umum. Jadi, undang-undang nasional suatu negara yang semula ditentang oleh negara lain dengan alasan bertentangan dengan hukum internasional, tetapi karena dibenarkan oleh Badan Peradilan Internasional, maka masalah yang semula diatur di dalam hukum nasional itu meningkat menjadi kaidah hukum internasional. Sebagai contoh adalah penerapan garis pangkal lurus dari ujung ke ujung yang semula diterapkan untuk pertama kalinya oleh Norwegia dengan dekret raja atau Royal Decree tahun 1935. Norwegia menetapkan garis pangkal lurus dari ujung ke ujung sebagai garis untuk mengukur lebar laut teritorialnya sejauh 4 mil laut. Tindakan Norwegia sebagaimana ditetapkan dalam Dekret Raja 1935 tersebut ditentang oleh Inggris yang merasa sangat dirugikan. Kedua pihak sepakat mengajukan sengketa ini di hadapan Mahkamah Internasional dan pada akhirnya tahun 1951 Mahkamah Internasional memutuskan bahwa tindakan Norwegia menerapkan garis pangkal lurus sebagaimana ditentukan di dalam Dekret Raja 1935 tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Tentu saja keputusan Mahkamah Internasional ini sebagai jurisprudensi yang mengandung nilai hukum internasional yang sama sekali baru, yang sangat menarik perhatian masyarakat internasional pada umumnya. Negara-negara yang situasi dan kondisi geografisnya sama seperti Norwegia pada khususnya.
Mereka menjadikan jurisprudensi tersebut sebagai sumber hukum dalam menganut masalah yang sama di dalam atau undang-undang nasionalnya. Seperti misalnya Indonesia yang di dalam pengumuman pemerintah tanggal 13 Desember tahun 1957 menetapkan garis pangkal lurus dari ujung ke ujung ini dalam mengukur lebar laut teritorialnya yang kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960. Bahkan Komisi Hukum Internasional atau International Law Commission dalam usahanya menyiapkan rancangan naskah konvensi hukum laut internasional, di dalam rancangan naskah konvensinya itu juga telah mencantumkan garis pangkal lurus sebagai salah satu garis pangkal yang dapat digunakan dalam menentukan dan mengukur lebar laut teritorial. Dalam Konferensi Hukum Laut Internasional di Jenewa tahun 1958 yang materi pembahasannya berdasarkan pada rancangan naskah konvensi hasil karya Komisi Hukum Internasional tersebut, ternyata tentang garis pangkal lurus ini berhasil disepakati sebagai salah satu pasal dari konvensi, yakni Konvensi Laut tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan. Setelah konvensi ini mulai berlaku, maka tentang garis pangkal lurus ini benar-benar menjadi pranata hukum internasional positif. Apalagi sekarang garis pangkal lurus itu masih tetap dicantumkan di dalam Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982, yang berarti bahwa eksistensinya sebagai pranata hukum laut internasional tidak perlu dipersoalkan lagi. Selain melalui proses seperti telah diuraikan di atas, hukum nasional dapat berkembang menjadi hukum internasional melalui perjanjian internasional, baik dalam bentuk perjanjian internasional bilateral maupun perjanjian multilateral, khususnya konvensi internasional. Jadi, tidak perlu melalui proses pembentukan hukum, kebiasaan internasional maupun jurisprudensi. Hal ini berarti bahwa suatu masalah yang semula diatur di dalam hukum atau undang-undang nasional secara langsung dapat dikembangkan dalam bentuk perjanjian ataupun konvensi internasional. Seperti kita ketahui bahwa ada masalah yang dihadapi suatu negara yang diatur di dalam undang-undang nasionalnya tetapi mengandung aspek internasional. Oleh karena itu, pengaturannya supaya benar-benar kokoh tidak saja harus diimplementasikan di dalam negeri, tetapi juga harus kokoh di dalam level internasional. Maka oleh karena itu, sangat dibutuhkan pengakuan atau penerimaan dari negara-negara lain. Untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain, maka mau tidak mau negara itu harus giat mengadakan pendekatan kepada negara-negara lain. Misalnya negara-negara tetangganya supaya bisa menerima bahkan mendukung tindakan yang telah diambilnya atau telah diatur di dalam undang-undang nasionalnya itu. Untuk itu, maka diadakanlah perjanjian-perjanjian bilateral dengan negara-negara tersebut yang di dalamnya secara eksplisit maupun implisit merupakan pengakuan atau penerimaan dari negara mitranya itu atas apa yang diperjanjikan, yang isi dan jiwanya tidak berbeda dengan apa yang telah diatur di dalam undang-undang nasionalnya. Dengan cara seperti ini, maka apa yang semula sebenarnya merupakan hukum nasional secara perlahan-lahan tetapi pasti akan berkembang menjadi hukum internasional, setidak-tidaknya dalam hubungan antara negara itu sendiri dengan negara-negara lain yang menjadi mitra dalam perjanjian-perjanjian bilateral tersebut. Sebagai contoh nyata yang cukup menggambarkan uraian di atas adalah tentang kepulauan archipelagic state atau yang di Indonesia dikenal dengan wawasan Nusantara. Sebagaimana telah dengan jelas dikemukakan dan dipaparkan, pada tahun 1957 Indonesia telah merubah lebar laut teritorialnya dari 3 mil menjadi 12 mil yang diukur dari garis pangkal yang ditarik dari titik-titik terluar pulau-pulau dari kepulauan Indonesia pada waktu air laut surut atau yang lebih dikenal dengan nama garis pangkal lurus dari ujung ke ujung. Kemudian hal ini diperkokoh lagi dengan mengundangkannya di dalam Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia.
Sebagai salah satu akibat dari tindakan Indonesia ini, tentu saja bagian laut yang semula merupakan laut lepas berubah statusnya menjadi laut teritorial. Laut teritorial Indonesia pun menjadi jauh lebih luas daripada sebelumnya. Akibat lebih jauh adalah timbul reaksi pro maupun kontra dari negara-negara lain. Bagi Indonesia, tentu saja permasalahannya tidak berhenti sampai di sini. Indonesia perlu mendekati dan berusaha meyakinkan negara-negara lain, terutama negara-negara yang kontra, supaya bisa menerima tindakan Indonesia tersebut. Pendekatan dilakukan kepada negara-negara tetangga, menghasilkan perjanjian-perjanjian tentang garis batas laut wilayah maupun perjanjian tentang garis batas laut wilayah maupun perjanjian tentang garis batas landas kontinen. Yang dapat disimpulkan bahwa negara tetangga tersebut secara eksplisit maupun implisit telah menerima tindakan yang ditempuh Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960. Perkembangan selanjutnya dari tindakan Indonesia tersebut adalah berusaha meyakinkan negara-negara yang secara geografisnya serupa dengan Indonesia, yaitu lebih dikenal dengan nama negara-negara kepulauan seperti Filipina, Fiji, dan Mauritius, dan lain-lainnya. Penerimaan negara-negara ini berarti memperkokoh posisi Indonesia pada khususnya, negara-negara kepulauan pada umumnya dalam forum internasional. Konsep ini lebih dikenal dengan nama konsep negara kepulauan atau archipelagic state, dan tentu saja eksistensinya masih harus diperjuangkan dalam forum internasional yang lebih besar dan luas, supaya diterima dan diakui oleh seluruh atau sebagian besar negara-negara di dunia. Salah satu dari forum itu adalah Konferensi Hukum Laut Internasional ketiga, yang dimaksudkan untuk menggantikan Konvensi Hukum Laut Jenewa di tahun 1958 dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum laut internasional modern. Indonesia pun bersama-sama dengan negara-negara kepulauan lainnya berusaha memperjuangkan supaya konsep negara kepulauan itu diterima sebagai salah satu materi yang dibahas dalam konferensi. Perjuangan tersebut ternyata berhasil dan kini tentang negara kepulauan atau archipelagic state telah menjadi salah satu dari materi Konvensi Hukum Laut Internasional ketiga, yaitu seperti dimuat dalam pasal 46-54. Apabila pada suatu waktu nanti konvensi telah mulai berlaku atau entry into force, maka negara kepulauan yang merupakan salah satu dari materi konvensi tersebut akan menjadi hukum internasional positif. Selain dapat mempengaruhi satu sama lainnya, hukum internasional dan hukum nasional juga memiliki hubungan yang sangat saling membutuhkan. Yang dimaksud di sini adalah bahwa hukum nasional membutuhkan hukum internasional dalam hal peran dan fungsinya memperkuat penerapan hukum nasional. Sebaliknya, hukum internasional juga membutuhkan hukum nasional dalam hal peran dan fungsinya memperkuat penerapan hukum internasional. Beberapa peran dan fungsi hukum internasional dalam mendukung atau menunjang penerapan hukum nasional yaitu A. Hukum internasional berfungsi menjembatani penerapan hukum nasional negara-negara. Kadangkala penerapan hukum nasional suatu negara ini mengalami hambatan apabila dihadapkan dengan negara lain. Misalnya putusan pengadilan suatu negara yang berkenaan dengan objek perkara yang sebagian terletak di wilayah negara lain, atau barang bukti dalam suatu perkara terletak di negara lain. Tentu negara tidak dapat serta-merta melakukan penegakan hukum karena harus berhadapan dengan yurisdiksi negara lain. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka antar dua negara atau negara-negara lain membuat perjanjian bilateral atau multilateral terkait dengan masalah yang dihadapi. Misalnya perjanjian kerjasama di bidang peradilan antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Thailand. Agreement on Judicial Cooperation between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand. Dengan demikian, hukum nasional suatu negara akan dapat dilaksanakan dengan dukungan hukum internasional
berupa perjanjian internasional. Yang B, hukum internasional dibutuhkan oleh hukum nasional supaya subjek hukum nasional dari dua negara atau lebih dapat menjalin hubungan hukum perdata internasional. Jadi, hukum internasional berfungsi sebagai landasan bagi hubungan hukum perdata internasional. Misalnya, perjanjian antara negara dengan pihak swasta di negara asing dalam melakukan hubungan perdagangan internasional. Yang C, hubungan internasional dibutuhkan oleh hukum nasional sebab dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengharmonisasikan berbagai hukum nasional negara-negara mengenai suatu masalah tertentu. Oleh karena itu, hukum nasional negara-negara, misalnya mengenai suatu masalah tertentu, tidak persis sama antara satu dengan yang lainnya, serta tidak mungkin untuk diseragamkan atau diunifikasikan. Maka, jalan harmonisasi inilah yang paling realistis. Dengan harmonisasi ini, yang dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional, perbedaan antara masing-masing hukum nasional masih tetap diakui. Misalnya, negara-negara yang bergabung dalam ASEAN sedang mewujudkan harmonisasi hukum nasional dari negara-negara anggotanya dalam bidang-bidang tertentu seperti tentang badan hukum. Andai kata hal ini tercapai, sepatutnya lah dirumuskan dalam bentuk perjanjian internasional. Kemudian yang D, hukum internasional dibutuhkan oleh hukum nasional, sebab hukum internasional dapat menjadi masukan bagi hukum nasional berkenaan dengan suatu masalah yang pengaturannya terlebih dahulu muncul di dalam hukum atau konvensi internasional. Sebagai bahan masukan, suatu negara itu bisa melakukannya dengan cara meratifikasi konvensi yang mengatur tentang masalah tersebut, atau kalau negara itu tidak ingin meratifikasi, dapat menempuh dengan jalan mengadaptasi isi dan jiwa konvensi tersebut untuk selanjutnya diatur nasionalnya. Misalnya konvensi-konvensi yang berkenaan dengan kejahatan yang berdimensi di dalam undang-undang internasional atau kejahatan transnasional. Seperti misalnya kejahatan penerbangan, narkotika, genocide, dan lain-lainnya yang telah dirumuskan di dalam konvensi-konvensi internasional. Materinya itu dijadikan sebagai acuan di dalam mengatur masalah yang sama di dalam hukum atau undang-undang nasional negara-negara. Praktek negara-negara. Yang pertama yaitu Inggris. Inggris menganut doktrin inkorporasi atau incorporation doctrine yang mengacu bahwa suatu ajaran yang menyatakan bahwa international law is the law of the land, atau hukum internasional adalah hukum negara. Ketentuan ini dipandang sebagai asas dasar dari pelaksanaan hukum di Inggris, terutama pada abad 18 dan 19. Dalam hukum positif yang berlaku saat ini, Inggris mengacu pada 1. Hukum kebiasaan internasional atau customary international law, dan 2. Hukum internasional tertulis atau traktat, konvensi atau perjanjian. Ketentuan tentang hukum kebiasaan ini masih berlaku di Inggris dengan syarat bahwa ketentuan hukum kebiasaan internasional tidak bertentangan dengan undang-undang, baik yang terdahulu maupun yang diundangkan kemudian, dan ketentuan tentang kebiasaan internasional tersebut berlaku setelah ada keputusan Mahkamah Tertinggi serta diterima oleh masyarakat. Yang kedua yaitu Amerika Serikat. Praktek Amerika Serikat tentang hubungan hukum internasional dan hukum nasional tidak jauh berbeda dengan Inggris. Hal ini disebabkan karena sistem hukum Amerika Serikat sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Inggris. Terkait dengan perjanjian internasional untuk dapat masuk dan berlaku sebagai bagian dari hukum nasional Amerika Serikat tergantung pada jenis perjanjian itu sendiri. Dalam prakteknya, Amerika Serikat membedakan perjanjian internasional dalam dua golongan. Pertama, yang tidak berlaku dengan sendirinya atau non-self-executing treaty. Dan yang kedua, perjanjian yang berlaku dengan sendirinya, self-executing treaty. Untuk
Non-self-executing treaty dapat berlaku sebagai bagian dari hukum nasional Amerika Serikat harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari parlemen atau Kongres Amerika Serikat. Apabila parlemen atau Kongres telah menyetujuinya sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut konstitusi, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai bagian dari hukum nasional Amerika Serikat. Sedangkan untuk self-executing treaty dapat langsung menjadi hukum nasional Amerika Serikat tanpa harus mendapat persetujuan dari Kongres terlebih dahulu. Persetujuan misalnya untuk perjanjian-perjanjian yang bersifat fundamental atau law-making treaty dan juga perjanjian-perjanjian terkait hak asasi manusia. Indonesia. Menurut Mohtar Kusumaatmadja, Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyatakan bahwa hukum nasional lebih utama atau hukum internasional yang lebih utama. Kita juga tidak menyatakan bahwa kita menolak supremasi hukum internasional atas hukum nasional atau hukum nasional mengatasi hukum internasional. Apabila kita mengakui supremasi hukum internasional, tidak berarti bahwa kita begitu saja menerima apa yang dinamakan hukum internasional. Sikap kita terhadap hukum internasional yang ditentukan oleh kesadaran akan kedudukan kita dalam masyarakat internasional yang sedang berkembang merupakan suatu sikap yang wajar. Lebih lanjut, dikemukakan bahwa sikap yang tidak menerima begitu saja kaidah-kaidah hukum internasional tradisional itu disertai dengan sikap yang wajar. Apabila di dalam kita bersikap hendak mengadakan perubahan ini, sikap demikian selalu dibarengi dengan kewajaran atau reasonables dan kepekaan atau sensitivity terhadap hak dan kepentingan pihak lain dan masyarakat internasional sebagai keseluruhan. Maka tidak ada seorang pun di dunia yang akan dapat menyalahkan kita. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan sikap terhadap hukum internasional, Indonesia telah berhasil memperjuangkan hak-haknya atas perairan di sekitar wilayah Indonesia melalui konsep wawasan Nusantara atau konsep Nusantara, Archipelago. Hak-hak atas dasar laut dan tanah di bawahnya, seabed and subsoil, serta landasan kontinen atau continental shelf. Baiklah, demikian dulu pembahasan kita pada materi yang kelima pada mata kuliah Hukum Internasional, yaitu hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional. Terima kasih atas perhatiannya dan kita akan ketemu lagi pada materi yang selanjutnya. Bye!